مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Wa qurrati aynina sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min yaumi hadza ila yaumiddin. Allahumma rzuqna balaghata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Li hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma jami'il masyayikh wal ulama wal muassis Matermas thumma jami'il masyayikh wal ulama wal muassis Mahad Al Anwar thumma jami'il masyayikh wal ulama wal muassis Bustani Usyabil Quran thumma jami'il masyayikh wal ulama wal muassis Mahad An-Nur Jogja thumma li mu'allif hadzal kitab Hujjatul Islam Abi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ada kalar kabel situ. Alhamdulillah. Tidak terasa bulan Ramadan hampir habis. Malam ini malam yang ke-27. Alhamdulillah kita masih diberikan karunia
nikmat iman, juga tentunya nikmat Islam, juga berbagai nikmat yang sifatnya sirrul asror, rahasia yang tidak nampak yang Allah berikan kepada kita, yang dapat diketahui dengan mata hati kita, dengan rasa keimanan. Termasuk di dalamnya adalah nikmat kita didudukkan di dalam satu majelis ilmu, yaitu di dalam tengah-tengah raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan seringnya duduk kita di dalam taman surga ini menjadi tanda bahwa kita semua orang-orang ahli surga semuanya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah, kita masih membahas tentang kekhususan hati manusia. Kita ulang dikit biar nyambung, yaitu tentang hadis dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, laula anna syayathina yahumuna ala qulubi bani adama la nadhuru ila malakutis samai. Ande setan-setan tidak mengelilingi hati anak Adam, atau menghalangi, sebetulnya itu tidak menghalangi hatinya anak Adam, niscaya anak Adam itu dapat melihat kerajaan langit. Jadi rahasia-rahasia di langit tahu semua, kerajaan di bumi tentang manusia tahu semua. Jadi orang yang saking bersihnya hati itu terkadang bisa menerka atau bisa melihat niat seseorang aja jelek dia tahu. Karena itu kan wallahu alimun bidzatis sudur. Tapi kenyataannya banyak orang yang bisa mengetahui itu. Jadi tidak heran kalau para aulia, para kekasih Allah yang notabene-nya itu hatinya sudah bersih dari noda dosa-dosa, itu bisa memantulkan cahaya, yang cahaya tadi dapat mengetahui adanya malakutis samawati wal ard, kerajaan langit maupun kerajaan bumi. Tapi ya kalau tidak hati-hati itu akan menjadi fitnah. Apalagi yang orang yang masih terlalu cinta dunia sudah dibukakan malakutis sama wal arwah, jadi tukang nebak nanti, jadi dukun paling laris itu kali. Karena semua ditebak dan benar. Nih, kamu datang ke sini, kamu punya kredit mau utang ya, udah ditebak dulu. Saking bersihnya hati. Maka ketika Nabi Ibrahim, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Si Nabi Ibrahim itu juga pernah dibukakan bisa mengetahui rahasia ya kerajaan langit maupun bumi. Sehingga ketika malam-malam bermunajat itu melihat orang yang sedang maksiat. Ada orang zina, Nabi Ibrahim kebuka itu. Jadi diperlihatkan semuanya kemaksiatan orang. Akhirnya Nabi Ibrahim ya Allah gitu, ini orang telah Engkau beri rezeki yang sangat banyak, dia Kau kasih kehidupan, badan sehat, nikmat, nggak pernah kurang. Kenapa dia kok berani maksiat kepada Engkau? Ya Allah, hancurkan. Lalu Nabi Ibrahim langsung, orang yang begitu zina itu, begitu Nabi Ibrahim melihatnya dibukakan langsung dihancurin. Ahlikum, ya Allah hancurkan dia, hancur. Nah, begitu pula kan lihat orang baru membunuh orang, dibukakan itu. Jadi tahu persis si A si B itu bermaksiat.
Akhirnya Nabi Ibrahim malam kedua tetap seperti itu juga. Ketika melihat orang membunuh, dikasih rezeki oleh Allah, masih membunuh, maksiatnya banyak gitu. Gak kuat Nabi Ibrahim. Ya Allah, ahlikum, ya Allah hancurkan. Hancur juga. Sampai 3 kali, malam keempat, kelima, langsung ditegur oleh Allah. Ya Ibrahim, kalau kau seperti itu nanti hambaku habis, gak ada yang tersisa. Karena hampir setiap hambaku ini ya, setiap hambaku itu hampir semuanya pernah melakukan satu perbuatan dosa kecuali Nabi. Terus kalau kau melihat hambaku ini setiap hari kayak gitu, maksiat, kamu doain mati, kamu doain hancur, kamu doain sakit stroke, ya sedunia stroke semua antara gitu kan, itu bahasanya. Akhirnya ditegur seperti itu, maka Allah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk nebus, disuruh menyembelih putranya. Jadi asbabun nuzul itu banyak, penyebab Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putranya itu banyak. Kemudian setelah disuruh menyembelih putranya, Nabi Ibrahim bingung, ya Rob, ini kan qurrati aini, ya Rob, ini kan putraku yang sangat aku cintai dan aku sayangi, dan ini saya memperoleh putra ini lama gitu, harus nikah lagi masalah ya. Istri yang pertama belum dapat putra, ini kan istri yang kedua baru dapat. Lah sekarang disuruh bunuh, gak disuruh apa? Nyembelih. Ibrahim, kamu kok nggak ingat apa? Bagaimana saya yang menciptakan hambaku, aku yang ngasih rezeki, aku yang menjamin semuanya. Kok kamu tahu-tahu doain, minta sama saya suruh bunuh dia. Saya disuruh ngancurin orang pezina, saya disuruh ngancurin orang yang tukang bunuh. Ya kamu rasakan sekarang. Coba kamu sekarang praktekin, putra kamu itu coba kamu sembelih. Aku lebih sayang sama hamba-hambaku daripada kamu sayang pada putramu. Bagaimana saya bisa tega sama hamba-hambaku gitu? Ketika masyarakat kok kamu doa hancur. Lah kalau saya ngikutin doa kamu, permintaan kamu ya habis nanti makhluk kan gitu. Ya sekarang kamu praktekin saja. Ini putra, tolong disembelih. Kan gitu ceritanya. Ya Nabi Ibrahim akhirnya, ya itulah, aku itu lebih sayang kepada hambaku daripada kamu menyayangi dirimu sendiri, wahai Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim di situ baru sadar, oh iya ya, berarti kalau saya minta kehancuran hamba-hamba Allah di dunia ini ya, itu nanti tabligh atau Islam itu dia akan nyampe. Dan ini pelajaran yang sangat berharga. Jadi kita itu harusnya jadi manusia itu dakwah ya. Dakwah itu jangan disamakan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kadang-kadang masih disamakan loh. Dakwah itu mengajak, amar ma'ruf nahi mungkar itu orang yang sudah masuk. Ini sudah Islam, kamu jangan maling, kamu jangan nyuri. Tapi kalau ngajak, kalau dakwah itu yang belum Islam ya harusnya halus. Jangan dikeprok-keprokin. Orang kafir gebrak, orang Kristen gebrekin, orang Hindu dipecahin semua. Ya itu namanya bukan dakwah, itu tukang ngancurin itu namanya. Jadi bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Wa min hadil jumlati yatabayanu anna khasiyatal insani al-ilmu wal hikmah. Dari sejumlah ini menjadi jelaslah bahwa kekhususan manusia adalah ilmu dan hikmah. Jadi perbedaan manusia dengan makhluk yang lain itu adalah ilmu dan hikmah. Jadi kalau manusia kok sampai gak punya ilmu, terus masuk kemana ini kan gitu? Wa asyrafu anwa'il ilmi wa al-ilmu billah. Wa asyrafu anwa'il ilmi adapun utawi mulya-mulyane macam-macamnya ilmu, wa utawi asyrafu anwa'il ilmi iku al-ilmu yaitu makrifat billahi lawan Allah. Dan semulia-mulianya macam-macamnya ilmu itu adalah ilmu kemakrifatan. Jadi puncak dari ilmu itu adalah kemakrifatan. Jadi kalau kita itu nggak usah
terlalu memperbesar satu perbedaan. Kadang-kadang kita kan seringnya membedakan, karena itu masih ilmu furu, ilmu cabang, ilmu yang jelas-jelas sangat mulia dan paling tertinggi itu adalah ilmu kemakrifatan. Karena Rasul dan Nabi-Nabi itu diutus itu hanya untuk mengajarkan supaya orang ini mengenal Allah. Setelah mengenal Allah, dia akan beribadah. Loh, kalau sudah mengenal Allah, dia pasti timbul apa? Cinta. Masa udah kenal gak cinta? Nah, kalau orang Jawa kan uting tresno jalanan saka kulino. Jadi tumbuhnya rasa cinta itu karena saking biasanya. Kalau kita sering terus mendalami ilmu tentang sifat-sifat Allah, tentang af'al Allah, satu saat kita akan menjadi orang yang makrifat kepada Allah, makrifat sifat-sifat Allah, makrifat perbuatan-perbuatan Allah. Jadi kalau kita sudah mengerti dan mengenal itu, pasti akan timbul apa? Cinta. Lalu kalau nggak kenal, ya nggak sayang. Itu kan gitu. Jadi nanti ketika sudah timbul cinta, sudah ibadah itu menjadi istimewa semua. Karena dia ibadah tidak akan mikirkan pahala lagi, nggak akan mikirkan lebih utama yang mana. Dia semua akan dijalani dengan karena cinta. Mau itu perintah hanya sekedar kecil saja. Kalau yang perintah Allah, dia karena merasa yang perintah Allah ya dijalanin. Sekalipun itu larangan, jadi dia nggak akan membedakan larangan kecil atau besar. Karena apa? Karena semuanya itu yang kecil juga itu perintah Allah, yang dosanya gede juga perintah Allah, pelarangan Allah. Ketika dia sudah cinta, dia ingin memberikan sesuatu agar dia itu dicintai oleh yang dia cintai itu. Orang yang membedakan, oh ini maksiat kecil, maksiat aja lah, itu karena kecintaan kepada Allah itu belum. Jadi dia masih menyepelekan perbuatannya, bukan menyepelekan siapa yang perintah. Seharusnya kan orang ketika berbuat itu jangan menyepelekan perbuatannya. Oh ini dosa kecil, ini dosa gede. Harusnya melihat siapa sih yang larang itu loh. Kalau orang melihat yang melarang itu Allah, yang melarang supaya kita tidak mengambil rokoknya temennya, itu kan Allah. Nyuri namanya. Yang perintah kita nggak zina siapa? Allah. Yang perintah kita nggak boleh bunuh siapa? Allah. Tapi Allah juga yang perintah kita tidak nyentil teman kita. Jadi yang perintah itu kan sama. Karena kita belum mengenal Allah, sehingga kadang-kadang kita membedakan, wah ini dosa kecil, ini dosa gede. Tapi orang yang sudah makrifat kepada Allah, dia tidak akan membedakan dosa kecil. Pokoknya ini perintahnya Allah, ini larangan Allah. Yang perintah itu Allah, yo yang dilihat Allah. Walau kecil-kecil apapun itu larangan, sing larang yo Allah. Jadi dia yo tidak sembarangan gitu hasilnya. Jadi orang yang menyepelekan dosa kecil itu karena sering atau bodohnya dia karena saking tidak mengenal Allah. Bahwa Allah itu kalau sayangnya Allah itu bisa hanya perkara kecil saja itu kalau Allah sudah memberikan rahmatnya mungkin dikasihkan nikmat yang besar. Seperti ini aja lah. Kok kita itu sampai menyepelekan dosa kecil? Umpama gini Pak, kita itu amal berapa tahun sih? 60 tahun. Oke, 60 tahun. Lah kok besok itu kalau memang kita baik, lah kok dibeli pahala, dimasukkan surga selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Berarti kita kan dengan janji Allah seperti itu, kita harus mengenal Allah, bahwa Allah itu bisa memberikan balasan yang sangat besar sekali hanya mengerjakan suatu perkara yang sangat kecil. Jadi jangan menyepelekan ketika dosa kecil kemudian menyepelekan karena ini dosanya kecil, sedangkan kita itu bermaksiat kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Bermaksiat kepada zat yang melarang supaya kita tidak melakukan dosa besar. Zat itu juga yang melarang kita nggak boleh berbuat dosa kecil. Jadi sama yang melarang. Kenapa kita kadang bedain?
karena saking bodohnya kita, atau kita ini masih golongan orang-orang yang belum ma'rifat. Wa asyrafu anwa'il ilmi wa al-ilmu billah wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah, wa af'alihi, dan perbuatannya Allah, fihi ing dalem al-ilmu billah, fihi iku tetep ing dalem ilmu billah kamalul insan utawi kesempurnaan manusia. Jadi kesempurnaan manusia itu dibuktikan dari kemarifatan. Jadi orang yang belum makrifat berarti jadine manusia belum sempurna. Karena makrifat itulah sesuatu yang dikejar sebelum kita menjadi manusia, alias sebelum roh itu nempel ke jasad kita. Kita makrifat, alastu birabbikum? Jawabannya qalu bala. Iya. Aku Tuhanmu? Iya. Berarti kita memang sudah makrifat waktu itu. Cuma ketika kita ditempelin nih, rohnya nempel ke jasad kita jadi berubah. Jadi berubah. Nah itu kita mengejar kembali kemarifatan yang sudah ada, agar tubuh kita ini tidak menjadi penghalang kemarifatan, tidak menghalangi ruh kita untuk menjadi orang yang makrifat. Tangan kita jangan sampai menjadi penghalang. Jadi seluruh anggota tubuh kita jangan sampai menjadi penghalang lagi gitu. Dan inilah yang dikejar. Makanya kesempurnaan manusia itu ya adalah menjadi orang yang makrifat. Wa fi kamalhi sa'adatuhu, dan di dalam kesempurnaan manusia tadi itu adalah kebahagiaannya. Jadi kebahagiaan, puncak kebahagiaan manusia itu adalah ketika seseorang menjadi orang makrifat. Jadi kalau wali-wali itu ditawarin dunia itu ya dia sudah bahagia dengan kemarifatan itu. Jadi kadang-kadang tidak peduli. Wa solahu anapun utawi patute annas al-insan li jiwari hadratil jalal, yaitu untuk bersanding bertetanggaan dengan Allah yang maha agung dan maha wal kamali, dan maha sempurna. Fal badanu mongko utawi badan iku markabun, dadi tumpaan, dadi kendaraan lin nafsi, bagi nafsu. Ya, nafsi di sini hati kalau ngerti kan. Jadi badan itu menjadi kendaraannya hati. Wan nafsu anapun utawi nafsu iku mahalun tempat lil ilmi, untuk ilmu. Jadi hati itu tempatnya ilmu. Badan ini sebagai kendaraannya hati, sedangkan hati tempatnya ilmu. Wal ilmu utawi ilmu iku huwa utawi ilmu iku maksudul insan, sesuatu yang dituju oleh manusia. Dan ilmu itu adalah sesuatu hal yang menjadi tujuan pokoknya manusia. Wa khosiyatuhu, dan menjadi keistimewaannya al-insan. Ilmu itu adalah tujuan manusia dan menjadi kekhususan, sifat kekhususan manusia. Allati li ajli khuliqa, allati ya khosiyatuhu li ajli kang iku tetep arahe, allati khuliqa den cetakake sapa manusia. Allati li ajli khuliqa. Jadi karena ilmu dan tujuannya manusia itu adalah ilmu, dan keistimewaan manusia itu adalah ilmu, dan karena itulah manusia diciptakan. Jadi manusia diciptakan itu karena ilmu dan hikmah tadi yang di atas tadi. Nah, gambarannya gini. Wa kama annal farasa, lan kaya dene sak temene utawi jaran iku yusyariku bebarengan al khimar ing khimar. Jadi sebagaimana kuda itu mirip seperti khimar,
hampir sama dengan khimar. Khimar itu ya keledai. Fi kuwatil hamli, di dalam kuatnya membawa sesuatu. Wayak tasulan, punya kekhususan opo al-faros nganhu daripada al-khimar bi khosiyatil karri, dengan kekhususan dengan keistimewaan. Karri itu lari, beruk musuh, mengejar musuh. Wal farri, dan melayu dari musuh. Al karri itu mengejar musuh, wal farri dan lari dari musuh. Jadi khimar dan kuda dan khimar itu ada kemiripan, tapi yang namanya kuda itu lebih istimewa dibandingkan khimar. Keistimewanya apa? Dia bisa lari dari musuh dan bisa mengejar musuh. Tapi kalau ada kuda, lah kok nggak punya keistimewaan itu, berarti lebih jelek dari khimar nanti. Wa kadzalikal insanu, wa kadzalikan itu lan seperti kadzalikan itu kaya mengkono-mengkono. Kalau 4 ya. Wa husnil hayati, dan bagusnya bentuk. Jadi kuda itu memiliki keunggulan daripada khimar, yaitu pertama bisa mengejar musuh dan bisa lari dari musuh. Jadi kuat. Kemudian bentuknya lebih bagus daripada khimar, udah itu. Fayakunu mongko ana apa al-farusu, maka ada apa al-farusu kuda, ayaiku makhlukon, makhluk li ajlitil kal khosiyati, yaitu diciptakan dengan tujuan bisa lari kenceng mengejar musuh, bisa lari kenceng menjauh dari musuh, dan bentuknya bagus. Jadi kuda itu ya diciptakan karena itu, punya keistimewaan itu. Jadi penyebabnya kuda diciptakan adalah supaya kuda itu bisa lari kenceng ngejar musuh, bisa lari kenceng ketika menjauh dari musuh, dan bentuknya bagus. Itu kuda. Wal farosa, fa in ta'attolat, mongko lamun sepi, tidak ada sepi itu. Apa faros minhu saking al-kari wal farri wa husnil hay'ah, nazala mongko tumurun apa faros ila hadidi rutbatil khimar, yaitu maring asore derajat khimar. Tapi kalau kuda kok tidak memiliki bentuknya bagus, malah lebih jelek dari khimar umpamanya. Mukanya, misalkan mukanya apa? Monyong ke sono, mulutnya enggak rata dan lain-lain. Matanya picak satu, telinganya hilang satu gitu kan. Terus kakinya apa? Pincang dua kanan kiri gitu. Yang depan pincang kanan, yang belakang pincang kiri. Kalau kuda tidak memiliki keistimewaan 3 itu, maka kuda tadi akan turun derajatnya, dia akan lebih jelek daripada khimar. Coba kalau pada kuda seperti itu disuruh beli, pasti nggak mau. Wong kuda itu untuk untuk apa? Untuk bentuknya bagus, kalau dinaikin ya bagus, kalau dilihat juga nyenengin. Nah sekarang kuda kakinya yang depan pincang, nggak punya buntut, picak satu, gitu kan? Perutnya apa? Perutnya bunteng, gede, dan lain-lain. Ya akhirnya ketika kita pengen dijual, pasti nggak ada yang mau. Karena apa? Karena itu lebih jelek daripada khimar. Wa kadzalikal insan, wa kadzalikal kaya mengkono-mengkono gambarane khimar mau. Gambarane faros yang tidak memiliki ta'atolat, yaitu ta'atolat
minhu nazali hadidil rutbatil khimar tadi. Al insanu utawi manungsa iku yusyariku mirip bebarengan apa insan al khimaru ing himal war farasa dan kuda. Jadi manusia itu kalau ditasbihkan, diserupakan mirip seperti perbandingan antara kuda dan khimar. Fi umurin ing dalem pira-pira perkara wa yufariquhuma lan bedani apa menungso huma ing khimar lan faras fi umurin ing dalem pira-pira perkara. Jadi manusia itu kalau ditasbihkan disamakan dengan khimar dan faras memiliki sesuatu yang sama dan juga memiliki perbedaan yang banyak. Jadi mirip lah. Jadi perbandingannya kuda sama apa tadi? Khimar. Nanti kita akan punya gambaran manusia sekarang ditasbihkan, diserupakan dengan seperti itu kayak apa gambarannya? Hiya utawi umurin iku khasiyatuhu kekusane manungsa. Watil kal khasiyatu anapun utawi mengkono kekusane manungsa iku min sifatil malaikati dari sifatnya malaikat. Jadi manusia itu ada sifat istimewa yang manusia itu memiliki sifat malaikat. Al muqarrabin yaitu malaikat yang sangat muqarrabin, malaikat yang dekat banget sama Allah. Min rabbil alamin saking zat kang ngrajani alam. Wal insanu mengkote menungso iku ngalarut bati bainal bahaimi itu diantara itu ing atase derajate diantara hewan itu bahaimin hewan raja kaya hewan ternak wal malaikati lan malaikat. Jadi manusia ini itu kalau perbandingannya juga sama. Manusia ini di antara tingkatan hewan dan malaikat. Jadi hewan, manusia, malaikat. Makanya kalau di kitab hikam kan, ja'alaka ayyuhal insanu fi alamil mutawassiti baina alamil mulki wal malakut. Ini kalau nggak salah di kitab hikam. Manusia, engkau itu dijadikan oleh Allah berada di dua alam, di antara dua alam, alam syahadah dan alam malakut. Jadi manusia ini berada di antara dua alam. Dikatakan alam syahadah, alam yang nampak mata saja itu enggak seperti itu, tapi dikatakan alam malakut juga enggak seperti itu. Maka kalau di sini wal insanu ala rutbati bainal bahaimi wal malaikah. Jadi manusia itu di antara dua tingkatan, yaitu tingkatannya hewan dan malaikat. Fa innal insana mangsa menungso iku min fa innal insana mangsa menungso min haitsu yatagoda saking oleh mangan sapa menungso wayang salu dan beranak sapa menungso iku fanabatun itu seperti tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau manusia ada yang beranak makan itu persis kayak tumbuh-tumbuhan. Jadi manusia itu di dalam dirinya ada sifat tumbuh-tumbuhan, yaitu makan, minum, terus beranak. Wa min haitsu yahissu wa min haitsu lan saking oleh ngrasa sapa menungso wa yataharraku lan bergerak sapa menungso bil ikhtiyari dengan kehendaknya sendiri iku fahayawanun mongko seperti hewan. Dan dari olehnya manusia itu bergerak dan bisa merasakan sesuatu, itu manusia itu seperti hewan. Wa min haitsu suratuhu
wa qamatuhu fakas suratil mangkusati ngalal haiti, maka wa min haitu suratuhu, maka dari arah bentuknya kita dan berdirinya kita, iku fakas suratil mangkusati, sebagaimana gambar al mangkusati yang diukir ngalal haiti, di atas tembok. Kalau kita bentuk seperti ini, itu persis seperti sesuatu yang diukir di tembok. Jadi kita memiliki sifat apapun ada di kita kan berarti. Wa inna ma khosiyatuhu, angin pesine utawi kekhususan manusia iku ma'rifatu haqqil asya, yaitu mengetahui tentang hakikatnya tiap-tiap sesuatu. Tapi kekhususannya, keistimewaan manusia itu adalah bisa mengetahui tiap-tiap sesuatu, atau kenyataannya sesuatu manusia itu bisa mengetahui. Hakikatnya sesuatu manusia bisa mengetahui. Faman utawi samane wong iku istakmala gunakake sapa wong jami'an atau ing sekabehane anggota tubuhe wong, wa qawwahu lan kekuatane wong ngala wajil istighanati ing atase arahe amri pitulung biha kelawan aqdo ngalal ilmi ing atase ilmu wal amalilan berbuat melaksanakan ilmunya. Faqat tasyabaha mongko teman-teman nyerupani sapa menungso bil malaikah lawan malaikat. Maka barang siapa yang menggunakan anggota tubuhnya dan kekuatannya ngala wajil istighanati biha, yaitu untuk arah pertolongan dengannya, ngalal ini untuk menghasilkan ilmu wal amali dan mengamalkan ilmunya, maka manusia tadi persis sama dengan malaikat. Oh, jadi malaikat itu punya sifat tiga. Yang pertama makrifat, yang kedua ilmu, yang ketiga apa? Ibadah. Ilmu, makrifat, ibadah. Jadi malaikat itu tugasnya gitu. Pokoknya disuruh Allah, suruh ngasih wahyu, ngasih wahyu. Disuruh sujud, ngibadah. Memang malaikat ini makrifat dan punya ilmu. Wong begitu sujud, dia sujud. Sampai malaikat Jibril jadi gurunya Nabi Muhammad itu kan. Tapi kok pinteran Nabi Muhammad ya. Jadi ya itu karena malaikat Jibril dikasihkan ilmu, mendapatkan wahyu dari Allah, dari langsung. Jadi dikasih ilmu langsung dari Allah malaikat Jibril untuk nyampaikan ke Nabi Muhammad. Jadi kalau manusia ini menggunakan anggota tubuhnya ini itu untuk saling membantu mencari ilmu dan mengamalkan ilmu, maka secara otomatis manusia itu akan persis seperti malaikat. Jadi manusia ini akan menjadi hebat itu kalau punya ilmu, beramal, ibadah. Sudah saya sampaikan, puasa ini sebetulnya asrornya, rahasianya puasa ini adalah kita disuruh mengikuti jejak malaikat yang tidak makan. Kalau ilmu kita sudah punya, amal sudah sering, walau kadang-kadang masih dosa ya. Marifat ya dikit-dikit, ngerti Allah. Allah itu berapa? 1. Pengasih enggak? Pengasih, kan berarti kenal. Yang ngasih rezeki siapa? Allah, berarti kenal. Yang ngasih sakit siapa? Allah, berarti mengenal Allah. Kadang-kadang masih ngeluh juga, tapi udah mengenal Allah. Tapi pengenalannya itu masih lahiriahnya. Kadang-kadang masih nggak terima, itu namanya belum apa ya? Belum mengenal banget sama Allah. Tapi kan sudah mengenal. Yang jelas kita kemarifatannya tingkatannya beda-beda. Kita sudah itu. Fahakikun mongko patut pantas bi ayyaka kau ingin to ketemu sapa mon bersama sapa wong, ketemu sifat sapa wong bihim kelawan malaikat, maka pantas kita itu derajatnya nanti bisa sama dengan malaikat. Jadi kita bisa
melebihi malaikat. Al-haqqu itu bisa aja nusulin, mengejar derajat yang dimiliki oleh malaikat. Wa jadirun pantes bi ayu sama ing yen to den arani sapa manusia tadi, maka pantaslah manusia itu diberi nama malakan, yaitu malaikat. Warob banian, dan orang yang bersifat ketuhanan. Jadi manusia itu, coba, kita itu terkadang punya sifatnya Allah loh. Kadang kita sama anak sayang, kadang-kadang kita punya duit ngasih orang. Itu kan kita punya sifatnya Allah, sifat Ar-Rahman. Ya kan? Kadang-kadang kita ngasih duit orang, sifat Allah Ar-Razzaq. Kadang kita memiliki. Jadi robanian, selain kita itu malakan, maka manusia itu bisa dikatakan malaikat dan yang bersifat ketuhanan. Hebat tuh. Tapi asal jangan sifat ketuhanan sombong aja loh. Kacau itu loh. Aku punya sifat ketuhanan loh, apa? Sombong. Kacau itu. Ya sifat-sifat Allah ya jangan semua dimiliki, nggak boleh semua dimiliki. Alias sifat-sifat Allah yang ada yang al-kamal, ada yang jamal. Yang jamal mau dimiliki, yang jamal. Yang jamal Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, terus Ar-Razzaq, Al-Fatah, Al-Ilmu, terus apa? As-Salam. Monggo kita menyelamatkan orang dan lain-lain. Tapi kalau sifat yang kamal, yang kamal jangan. Al-Jabbar, tukang maksa orang. Al-Qahar, suka nindas orang, ya kan? Terus apa lagi? Ad-Daru, tukang ngamplengin orang. Tukang membahayakan orang kan, tukang ngamplengin orang itu namanya. Terus apa? Al-Mutakabir, sombong. Ya jangan dimiliki. Makanya ini kan bisa manusia itu bisa dikatakan apa tadi? Malakan wa robanian. Bisa dikatakan malaikat, juga bisa dikatakan manusia yang punya sifat Tuhan. Keren kan? Oh punya sifat Tuhan kok ngelonin istrinya orang lain. Orang gak pantas loh, kacau ini. Pacaran mulu. Loh kita punya sifat Tuhan kok. Kacau itu. Janganlah malu. Kama akhbaro, kama kowe dene keterangan akhbaro kang ngabari sapa Allah Gusti Allah taala mawdu Allah ngan sawahibati Yusufa saking pira-pira wadon kang ngrewangi Yusuf. Sebagaimana dalam Al-Qur'an yang Allah mengabarkan tentang pembantunya Nabi, perempuan-perempuan yang menjadi pembantunya Nabi Yusuf alaihi merupakan tetap Yusuf assalamu dan keselamatan biqolhi kelawan pengetikane Gusti Allah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Apa sebelumnya? Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Begitu ceritanya, kan ceritanya Siti Zulaikha itu ketika melihat Nabi Yusuf, ketika udah ketahuan bahwa ketika yang ngejar-ngejar itu kan Siti Zulaikha. Waktu itu kan Nabi Yusuf yang dituduh ya. Yang dituduh Nabi Yusuf. Tuh. Tapi lama-lama ketahuan, enggak taunya Siti Zulaikha yang mengejar itu. Akhirnya diejek sama perempuan-perempuan semua istana itu ngejek Siti Zulaikha semua. Anaknya raja seneng sama pembantu itu. Maksudnya ngajarnya pas bukan karu-karuan. Akhirnya Siti Zulaikha merasa malu sekali. Ya udah nanti ini pembantunya tadi dikasih buah, dipegangi pisau yang tajam semua. Semua dipegangin pisau. Agar nanti tahu kenapa saya kepencut. Saya yakin kalau kamu nanti
kamu nanti ngelihat pasti kepencut. Tapi tidak marah ini Siti Zulaikha itu, nggak marah. Dia pengen membuktikan dengan cara halus. Sekarang buktikan saja. Akhirnya dikasih buah, apel semua, cewek-ceweknya dikasih pisau yang tajam. Begitu baru ngupas, Nabi Yusuf disuruh masuk, lewat, tek-tek. Ini cewek semua ngeliatin Nabi Yusuf. Ini udah putus nih, kepotong-potong. Jadi jari-jari kepotong, ada yang luka berdarah-darah, itu nggak terasa semua. Begitu Nabi Yusuf udah hilang, wah tangan saya kan, lah ya, kayak gitu ya. Jadi terkadang kita itu harus apa ya? Ketika ada orang yang menghina kita, ada orang yang mengejek kita, jangan tidak usah dibalas ejekan, udah dibuktikan saja kita bahwa kita juga bisa. Kamu seandainya pasti seperti itu. Jadi kita buktikan kalau kita dihina orang kita itu wow bodoh gini-gini. Buktikan kita itu jadi pintar nanti. Tidak usah dijawab orang-orang seperti itu. Ya sama seperti Siti Zulaikha tadi. Makanya ketika ngucapin apa? Ma hadza basyara. Ketika ada busuk, aduh, ini bukan manusia ini. In hadza illa malakun karim. Ini malaikat yang agung yang lewat nih. Sampai begitu. Jadi ngelihat Nabi Yusuf sampai mengatakan ini malaikat. Ini bukan manusia ini. Tuh gantengnya kada Yusuf kayak apa ya? Mungkin gantengnya orang sekarang sak dunia selain Nabi Muhammad loh. Selain Nabi Muhammad, gantengnya orang sedunia dikumpulkan jadi satu, itu mungkin belum nandingi kegantengan Nabi Yusuf. Kayak apa itu kira-kira? Kayak apa itu? Kayak Mas Dodi kali ya. Itu kegantengan seluruh dunia ini dikumpulkan jadi satu. Andai orang ini ada cewek, kamu pengen karakter yang paling cakep kayak apa seorang cowok itu? Ini disuruh gambar kayak gini bentuknya. Secakep-cakepnya ini disatukan. Nanti ada cewek, kamu kira-kira seneng cowok gantengnya kayak apa? Digambarkan. Itu terus dijadikan satu ke bagus pilihannya cewek yang paling ganteng dari cewek-cewek 1000 cewek tadi dijadikan satu sama gantengnya Nabi Yusuf itu apa? Jadi kesihir kalau ngeliatin gantengnya Nabi Yusuf udah siap kesihir. Nenek-nenek juga paling udah langsung tegang gitu. Maksudnya tegang nggak kedip, maksudnya matanya yang maksudnya itu saking gantengnya Nabi Yusuf. Nggak percaya sih. Makanya kalau sekarang kalau ada orang ganteng kok sombong, bandingin Nabi Yusuf, besok di akhirat pasti kebuka. Itu paling jelek nanti. Karena di Nabi Yusuf malah sama dengan patah Nabi Yusuf, nggak taunya mukanya. Maksudnya kalau sekarang ada orang yang sombong itu yo keterlaluan, karena sudah diduluin Nabi Yusuf. Jadi nanti nggak akan ada alasan kesombongannya itu kok lebih ganteng kok Nabi Yusuf. Jajarin aja, nggak. Pasti lebih jelek dari Nabi Yusuf. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Sedangkan ini cewek ini yang bagus-bagus loh. Bukan cewek-cewek ini, bukan cewek-cewek BTS. Ini cewek-cewek terjaga ini, kafidot ini. Orang-orang yang memang terjaga dari perbuatan yang gak bagus. Itu aja masih kepencut. Gitu istilahnya. Apalagi cewek yang tukang nyari laki-laki. Mungkin langsung pingsan kali malan. Bukan ini lagi, langsung pingsan. Wow. Wa man lan utawi sapa nang iku sorofa ngengokake sapa wong, ngengokake himmatahu ing sejane wong, barang siapa yang membelokkan tujuan utamanya wong, cita-citanya orang tadi, irat tiba ainadat, yaitu membelokkan tujuannya, yaitu mengikuti kesenangan, mengikuti enak-enak, al badaniyati yang bersifat badaniyah. Barang siapa yang membelokkan tujuan pokoknya hanya untuk mengikuti hidup ini cuma untuk seneng-seneng, makan ya wis makan apa aja dimakan, mau daging sapinya sapi sembelih enggak sembelih kemudian dimakan itu, terus nggak peduli halal haram umpama ngikuti ini. Ketika keingetan istrinya baru pulang kampung, gak ada istrinya, cari di hotel,
Wes pokoke sak karepe dhewe lah. Yakulu mangan sapa wong kama takulu sebagaimana ora mangan apa hewan. Apa alanamu pira-pira raja kaya. Jadi kalau manusia tadi, seseorang tadi membelokkan tujuan pokoknya hanya untuk mengikuti kesenangannya yang bersifat badaniah, dia makan sebagai makanannya, sebagaimana makannya hewan ternak. Faqat in hatta, maka teman-teman benar-benar turun sapa wong ila haditi ufukil bahimi, yaitu di bawah asor atau derajat asore penjajahane hewan ternak. Jadi kalau manusia ini cuma makan minum, pangkat, makan minum, perempuan, terus kayak gitu pikirannya gitu doang. Sholat mbuh, ngibadah mbuh, puasa mbuh, wes gak karu-karuan. Loh kalau kayak gitu berarti hilang sifat ilmu, hilang sifat ibadah, sifat ma'rifat hilang. Berarti yang ada sifat hewan. Berarti kita punya akal, lah kok nggak punya ilmu, punya akal kok nggak mau ibadah, punya akal kok nggak makrifat. Berarti kita lebih jelek daripada hewan. Itu loh maksudnya. Jadi karena hilang sifatnya itu. Jadi yang menjadikan kita lebih jelek dari hewan itu bukan bentuk fisik, bukan gigi kita karena manyun terlalu apa merongos gitu orang Jawa. Di sini apa namanya? Gigi ke depan. Orang Jawa merongos namanya, Pak. Nggak tahu loh di sini. Ya kalau kita, ya kalau cuma keseneng doang itu. Oh, nikah, begitu nikah istrinya tinggal. Nanti pindah daerah nikah lagi. Begitu punya anak tinggal lagi. Nikah ke Purworejo. Begitu sudah punya anak tinggal lagi. Ya kayak gitu mah. Itu kambing aja ya kayak gitu. Lah kan gitu. Ya itu mah sama bebek masih bagusan bebek ya. Kalau bebek masih telurnya masih bisa dimakan orang. Lah kalau manusia mau siapa yang makan telurmu? Fayasiru mongko dadi sapa menungso dadi itu imma gomron. Ada kalanya bebel. Jadi bebel itu bodoh. Kasauren kaya dene sapi lanang. Wah, jadi kalau kita itu nggak ngibadah, nggak ma'rifat, nggak ilmu, tujuan pokoknya cuma makan enak, tidur nyenyak, istrinya cakep, anak banyak, terus rumahnya berjejer gede, terus apalagi mobilnya 5, apalagi lah kalau kayak gitu mah ya kalau gitu di sini imma gomron itu ya orang yang nggak punya otak gitu, bebel, bodoh, apa itu namanya? Kasaurin kayak ini sapi laki-laki, sapi lanang. Tuh Imam Ghazali, lu kalau kayak gitu kamu kayak sapi. Tapi ini mohon maaf ya, sekalipun kadang secara syariat Allah mengatakan, tapi kita nggak boleh ngomong loh ya, nggak boleh ngomong orang lu kamu sapi ya, nggak pernah sholat ya, nggak boleh juga. Karena tata keramanya kan nggak boleh. Walau kenyataannya memang berbalakat darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia itu punya hati yang nggak mau tafakuh, nggak mau belajar, punya mata nggak untuk melihat ayat-ayat Allah, untuk telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah. Itu kal an'am, seperti hewan ternak. Balhum andol, bahkan lebih sesat, lebih jelek dari hewan ternak. Tapi jangan mengatakan ketika nggak ibadah, nggak marifat, tidur terus makan. Kambing sini bing. Begitu ngelihat orang kafir, nih babi sini babi, wah ngamuk loh. Ya nggak boleh juga. Alias itu bener sih. Quran bener kan? Sekarang gini, coba kita ngartikan gitu bener nggak? Quran, saya ngartikan. Jahanam itu disediakan untuk orang-orang itu kan? Kedua, Quran mengatakan seperti itu, bahwa manusia yang tidak ibadah itu lebih jelek dari hewan. Manusia yang nggak punya telinga, nggak pernah untuk mendengar ayat Allah, lebih jelek dari hewan. Yang punya mata nggak untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, lebih jelek dari hewan. Tapi apakah kita boleh mengatakan, nih babi sini bi, gitu?
anjing sih. Ya nggak boleh juga. Alias secara syariat. Jadi Quran kalau dimaknai secara zahir kacau kita, Mbak. Akhirnya tata keramanya juga dikacau juga. Jadi orang kafir, bukan kafir lagi. Kan panggilannya macam-macam, tikus gitu. Babi. Kerbau sini. Mentang-mentang uang gendut, kafir panggil kerbau. Ya kan kacau. Mohon maaf, senyata dohiriyah artinya di Quran itu benar, tapi tata keramanya tetap nggak boleh. Makanya kalau belajar jangan dohiriyah. Saya nggak berani. Makanya kalau belajar tafsir saya pun tetap pakai tafsir ulama, nggak menerjemah sendiri. Berarti kalau menerjemah sendiri kan boleh berarti mengatakan nanti anaknya nggak sholat, kebo bangun. Akhirnya bapaknya sopo, bapaknya kebo. Jadi ramai. Ya itu makanya Anda yang berhubungan syariat seperti itu, tapi secara hakikat kita nggak boleh tata krama. Ya sekalipun orang kafir jangan dipanggil kebo lah, sekalipun dia lebih jelek dari kerbau. Itu maksudnya. Jangan dia punya otak kok nggak mau untuk belajar, ayo kerbau itu, tapi jangan dipanggil kerbau. Wa imma syarrohan dan ono kalane drembo. Drembo itu rakus. Kaking zirin kaya dene celeng, babi. Oh, kalau ada orang rakus, babi. Sini bi. Ya nggak boleh juga ya. Nggak boleh. Wa imma soriyat doriyan dan ono kalane melarati, membahayakan, memberikan mandorot kepada orang lain. Kakal bin kaya dene asu, anjing. Au sanurit utawa sanur itu musang. Kucing alasan, musang. Jadi juga nggak boleh. Walau orang itu suka membuat onar, terus nyakiti orang terus. Tapi kita sendiri secara tata krama itu nggak boleh memanggil babi, nggak boleh juga. Walau kenyataannya memang hakikatnya seperti itu, tapi kan syariatnya nggak seperti itu. Muka manusia dipanggil babi. Tapi memang dia lebih jelek dari babi sebetulnya. Itu kenyataannya, karena hilang sifat ilmu, makrifat ibadahnya. Berarti dia lebih jelek dari, karena diberi akal yang lebih, lah kok akalnya malah nggak berguna sama sekali. Berarti lebih jelek. Gini aja lah. Kita punya mobil yang paling mahal apa? Mobil apa kira-kira Pak? Udah nggak punya mobil jadi nggak tahu lah. Apa ya? Yang kebakar itu mobilnya siapa? Mobilnya artis yang kebakar apa? Ferrari. Gini, ini mobil Ferrari, Lamborghini ya, Lamborghini. Ini ada mobil Lamborghini, ya. Tapi Lamborghini tadi kan ini bagus kan? Tapi tahu-tahu Lamborghini di mana-mana nggak ada sekernya, nggak ada bahan bakarnya gitu. Umpama ada bahan bakarnya khusus, tapi tahu-tahu bahan bakarnya nggak ada. Kira-kira gimana? Dikasih juga nggak mau. Ya mau untuk apa dipajang di rumah? Kontrakan nggak cukup untuk naruh, halaman aja nggak punya, ya kan? Kalau di mana-mana nggak ada. Jadi suatu yang hebat itu kalau kekurangannya hilang, keistimewaannya hilang, akan menjadi tidak berharga sama sekali malah justru. Coba aja mobil-mobil apa itu, mobil yang Eropa. Kenapa ketika beli mahal, tapi begitu sebentar dijual murah? Karena order dealnya susah. Lah keistimewaannya itu memang beren, tapi order dealnya nggak ono. Wong istimewanya itu ya barangnya bagus, tapi mana order deal mahal-mahal nggak ada lagi. Ya akhirnya nggak ada harganya malahan. Ya nggak, jadi nggak ada harganya juga malah. Manusia ini kan punya harga karena punya kekhususan. Nah kalau kekhususan manusia sudah nggak ada, jadi nggak ada harganya juga. Jadi manusia ini kalau nggak ibadah ya kayak gitu. Au hakutan utawa
ahli ngunek-ngunek. Hukudan itu dengki ya. Hukudan utawa pendengki atau ahli ngunek-ngunek. Kajamalin kaya dene unta. Mentang-mentang lehernya panjang, tukang ngunek-ngunek, tukang apa namanya? Dengki. Unta, sini unta. Makan unta, ngamuk gitu. Au mutakabiran utawa sifat sombong, gumedhe, kana mirin kaya dene macan tutul. Au dza rau'anin. Rau'anin itu apa ya? Oh, bukan ini, bukan hewan. Au dza rau'anin utawa kang duweni yang mempunyai reka daya yang halus, penipu. Kalau bahasa kang duweni reka daya sing halus, ini basa Jawa, berarti penipu. Au dza rau'anin utawa tukang nipu, penipu, kasak labin kaya dene garangan. Jadi garangan itu, garangan tahu? Apa ya garangan itu di sini ya? Iya, kalau yang hewan yang makan kayak musang ya. Garong. Iya garangan. Iya. Jadi penipu seperti musang garangan. Awya jebang utawa kumpul apa awya jebang utawa ngumpulake sapa wong zalika ing mengkono-mengkono sifat kowe mau imma syarahan, imma dorian, imma habudan, imma mutakabiron, imma zarau'al ghanin. Zalik apa kullahu ya sebagane dalik ka syaitonin kaya dene syaiton maridin kang duweni kekuatan, kang delarung, kang memiliki kekuatan yang sangat hebat. Tapi kalau semuanya itu nipu iya, terus dengki iya, buas iya, suka nyakiti orang lain iya, rakus iya, goblok iya. Nah, kalau yang seperti ini berarti persis kayak setan. Jadi kalau memiliki sifat semua itu berarti setan. Penipu ya, tukang dengki ya, buas, rakus ya, itu setan. Jadi kalau manusia memiliki sifat-sifat yang seperti itu yang disebutkan ini berarti dia setan. Maka minal jin nati wan nas. Kita juga disuruh minta perlindungan. Kadang-kadang saya baca sendiri itu takut saya. Ya saya itu setan enggak gitu kan. Pikirannya coba. Kan Allahu nasta'in alhamdulilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Aku minta perlindungan kepadamu min syururi anfusina, dari kejelekan diriku sendiri. Itu doanya begitu kan. Wa min sayyiati amalina, dan dari kejelekan perbuatan saya. Aku minta perlindungan dari buruknya jiwaku dan dari jeleknya perbuatanku. Jadi kamu harus minta perlindungan juga. Kalau kita jelek, minta perlindungan dari diri sendiri. Kasyaitonin maridin. Jadi syaitan maridin itu kalau di kitab Minhajul Abidin, setan maridin itu setan yang memiliki keistimewaan bisa terbang ke langit sono. Jadi bisa mengangkat macam-macam, bisa mengangkat batu yang besar, bisa mengangkat menyabut pohon yang besar. Itu setan marid yang seperti itu. Tidak semua setan memiliki itu. Tapi kalau yang setan marid memiliki kelebihan, yaitu bisa terbang, bisa mengangkat sesuatu yang berat, angkat truk, angkat apa. Dan itu biasanya setan marid ini yang dimiliki oleh tukang-tukang sihir itu, karena dia memiliki kekuatan. Kalau setan-setan yang lumpuh ya nggak pakai sama tukang sihir. Wa ma min watwin lan ora ono saking anggota tubuh min a'udhu
minal a'dha'i kang tetep saking pira-pira anggota tubuh. Wala hasad lan ora saking pengrasa minal hawas saking pira-pira pengrasa iku illa wa yumkinu kejaba mungkin kongang apa alisanantu njaluk pitulung amrih pitulung bihi kelawan mutwin ngala tariqil wusul ing atase dalane nyampe tumeka ilal ta'ala maring Allah taala gitu. Maka tidak ada satu anggota tubuh yang dimiliki oleh manusia dan rasa yang dimiliki oleh manusia tadi kecuali rasa atau anggota tubuh tadi bisa dimintai pertolongan oleh hati untuk bisa nyampe kepada Allah. Jadi hati itu minta pertolongannya kepada apa? Kepada tangan. Hati dia ngomong, kamu sedekah. Karena hatinya bagus, kamu punya duit 1 juta, sedekahin 100.000. Itu kan artinya baik. Akhirnya tangan ngambil di kantong. Jadi hati minta tolong ke. Jadi semua anggota tubuh kita ini bisa mengantarkan menjadi orang marifat. Tangan kita pun bisa menjadikan kita menjadi kekasih Allah dengan tangan ini. Dengan mata pun bisa menjadi lantaran kita menjadi kekasih Allah. Kaki pun bisa mengantarkan kita menjadi kekasih Allah. Mulut kita juga bisa mengantarkan kita menjadi kekasih Allah. Jadi semuanya itu masih bisa. Karena itulah yang dimintai tolong oleh hati supaya menjalankan sesuatu. Rasa juga sama. Coba rasa aja bisa menjadi marifat loh. Kalau benar-benar kita punya rasa. Punya rasa enggak? Punya rasa kita kan? Pokoknya kalau dipukulin orang diem aja. Nah itu namanya kan kita punya rasa. Jengkel enggak? Jengkel. Tapi kalau kita bisa nahan, bisa menjadi kekasih Allah. Disakitin, sabar. Dipukul, sabar. Terus diambil orang duitnya, sabar. Rumahnya dibakar, sabar. Istrinya diambil, kasihkan sekalian, sabar. Kalau sabar, itu rasakan sabar itu kan, hawas. Sesuatu yang perasaan yang kadang seneng, kadang susah. Sedih pun itu bisa mengantarkan ke Allah loh. Kalau sedihnya memang benar-benar untuk mendekat kepada Allah. Seneng pun, rasa seneng ini bisa menjadi orang marifat, menjadi kekasih Allah. Kalau senengnya ini ditujukan kepada karena diperhatikan oleh Allah. Bersyukur dengan senengnya itu. Kita kan enggak begitu dikasih seneng enggak mau bersyukur, dikasih susah nggak mau sabar. Jadi tidak bisa mengantarkan ke nyampe ke Allah kalau begitu. Kama dari keterangan silaima saya tikang tumeka apa bayanu torfin keterangane arah minhu dari ma sebagaimana keterangan yang akan datang penjelasannya fi kitabil syukri di dalam kitab syukur. Jadi Imam Ghazali nanti akan merangkan gambaran seperti ini di kitab syukur. Faman utawi samane wong iku istamala gunake sapa wong hu ing mutwin fihi ing dalem tarfin faqat fasa teman bejo sapa wong waman maka barang siapa yang menggunakan anggota tubuhnya untuk mencapai marifat pada Allah untuk mencapai ke marifat Allah. Jadi menggunakan semuanya anggota tubuh kita termasuk tangan untuk mengejar kemarifatan istamalu fi faqad faza, maka orang tadi benar-benar beruntung. Kalau tangan kita digunakan untuk ibadah, pengen mendekat kepada Allah, pengen mencapai kepada Allah, pengen menjadi orang marifat kepada Allah, kaki kita digunakan juga, mata kita digunakan, pikiran kita digunakan, hati kita digunakan, perasaan kita digunakan. Wah, orang yang seperti itu orang yang beruntung baru. Waman adalah anu fakut khasira. Waman utai sampai nong iku adalah ngalih sapa wong anu saking torfin fakot khasira mongko teman-teman tuna sapa wong. Tapi kalau tubuh kita justru tidak digunakan untuk ibadah, membelokkan tujuan pokoknya gitu. Tujuan pokoknya
Kita ibadah, tangan tidak digunakan ibadah, nggak untuk mendekat Allah, digunakan pikirannya hanya untuk mikirin dunia, nggak pernah mikirin bagaimana caranya ibadah yang benar, bagaimana kita nyari ilmu untuk kepentingan akhirat kita, nggak digunakan. Yo kalau yang kayak gitu, faqad khasira, maka benar-benar dia orang yang rugi, wa khobadan wong sing tuna. Nah, kalau gitu wong yang sing paling rugi ya itu. Wa jumlatus sa'adati utawi jumlah kebahagiaan fi dzalika ing dalem mengkono thariqil wusul ila Allah iku ayat jala ayan to dadekake sapa wong liko Allah ing ketemu Gusti Allah taala maksud ing tujuane wong. Maka jumlahnya kebahagiaan di dalam mencapai jalan menuju ke Allah, yaitu menggunakan orang tadi ayat jala liko Allah taala maksud dia menjadikan nyampe kepada Allah itu tujuan pokoknya. Ya jadi orang gini loh Pak, usahakan kita hidup di dunia ini tujuan pokok kita ingin menjadi kekasih Allah, orang yang marifat kepada Allah. Karena orang yang sekarang ini marifat Allah, dipastikan besok di akhirat itu akan bisa bertemu dengan Allah. Karena udah marifat, di dunia udah kenal Allah, berarti kemungkinan besar di akhirat akan bertemu dengan Allah gambarannya. Sama ketika man ro'ani fil manami ro'ani, man ro'ani fil naumi faqat ro'ani man ro'ani fil manami fasayaroni fil yakdoti. Kanjeng Nabi mengatakan, barang siapa yang melihatku di dalam tidurnya, maka dia akan melihatku di waktu terjaga. Jadi kalau kita pernah bertemu Kanjeng Nabi, kemungkinan besar orang ini tadi bisa melihat Nabi waktu terjaga begini, nggak makin ngimpi. Itu hadisnya. Jadi kadang-kadang ada ulama yang kata tuh saya harus bertemu dengan Rasul. Tapi kalau orang Wahabi nggak percaya kayak gitu, wes, orang meninggal dunia bisa ketemu, masuk terjaga, masuk melek bisa. Itu nggak percaya itu. Ya itu bisa diartikan di dunia ini maupun di akhirat. Jadi orang yang pernah bertemu Kanjeng Nabi Muhammad, kemungkinan besar nanti besok di akhirat bisa bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Tuh. Udah pernah ketemu? Mana-mana nih. Ayya janganlah niku Allah Ta'ala maksudahu wa darul akhirah mustaqarrahu, dan menjadikan kehidupan akhirat, rumah akhirat itu menjadi tempat tinggal yang pokoknya. Jadi pikiran kita bahwa menjadikan tempat tinggal yang hakikat, yang benar-benar tempat tinggal adalah akhirat. Kalau kita tempat tinggalnya di dunia atau di akhirat? Kalau kita sudah menganggap bahwa dunia ini cuma mampir minum, cuma perjalanan menuju akhirat, dan rumah kita yang asli adalah yang nyata, yang benar-benar rumah kita di akhirat, yaitu berarti kita sudah menggunakan hawas, perasa kita, hati kita, itu benar. Tapi kalau kita seperti ini masih meyakini bahwa kehidupan dunia ini istimewa dan ini menjadi tujuan pokoknya, berarti kita menggunakan pikiran, perasaan kita itu masih salah. Jadi orang yang sampai ngejar-ngejar kedudukan, jadi menteri duitnya miliaran masih korupsi, itu kan banyak. Jadi bupati, jadi gubernur duitnya sudah miliaran, gajinya udah gede, masih kurang korupsi. Itu kan karena pikiran dia itu dunia ini, maksudnya dunia ini sebagai tujuan, itu mungkin menjadi tempat mustaqarrah, dianggapnya tempat tetapnya dia, tempat kekalnya dia, sehingga dia menjalankan seperti itu. Kalau dia meyakini akhirat tempat tinggalnya utamanya, tentu dia tidak akan seperti itu. Wadunya mangzilahu, dan dunia ini hanya tempat bersinggah saja. Wal badana markabahu, dan badan anggota tubuh kita itu sebagai markab, itu tumpaannya. Wal adha'a, dan anggota tubuh ikhudumahu, menjadi khudamahu, menjadi pelayannya. Fayasakiru, maka tetap sapa huwa wong mau akni negeri sapa ingsun al mudrika ing sesuatu yang menemukan
minal insani saking menungso fil qalbi kang tetep ing dalam ati alladzi huwa wasatu mamlakatihi alladzi huwa kang huwa alladzi yo qalb al mudrik itu tadi huwa utawi alladzi iku wasatu mamlakati kang ana ing tengahe kratone insan kal maliki iku kal maliki kaya dene raja gini maka faistakuru huwa ani al mudriku minal insan fil qalbi alladhi huwa wasatu malakati kal maliki bukan kal maliki itu kalau baca al maliku al malaku al milku udah beda loh ya. Al milku itu milik, al malaku itu malaikat, al maliku raja, al mulku kerajaan, al malaki malaikat. Wayajri lan lumaku wayajri lan lumaku apa al kuwatu kekuatan al kholiyatu kang apa ya kholiyah itu mengkhayal al muwadau kang den titipake dan diletakkan fi muqaddami dima ing dalem ngarepe utek iku majra sahibi baridihi ing lumakune tukang pos sewong. Jadi gini, kita itu punya hati, bahwa hati yang di dalam diri kita itu diumpamakan seperti rajanya, ya. Gambarannya seperti itu. Hati diumpamakan kal maliki, seperti raja. Wa yajri quwwatul khaliyatu al muwadda'u fi muqaddami tima majra sahibil baridi. Tapi khayalan kita ini kayak kerajaan, jadi di tubuh kita kayak kerajaan. Artinya itu rajanya, kekuatan berkhayal misalkan kita bayangin gitu, oh orang galak itu mukanya kayak gini, itu kan bayangan khayal. Nah, yang kayak gitu tuh kabar, bisa menerima apa nih berita-berita tadi. Itu yang terletak di depan otak, di depan otak depan. Majra sahibil baridi itu sebagaimana perjalanannya tukang pos. Ittatajmiu akhbarul maksusat ittatajmiu krono kumpul. Apa akhbarul maksusat yaitu kabare, pipiro kabare sesuatu yang terlihat. Indau di sisi sahibil barid. Karena dengan khayalan ini di sini terkumpul semua. Jadi kita itu kayak kerajaan, artinya itu seperti apa? Artinya itu rajanya, khayalan ini tukang posnya. Jadi tukang posnya nyari berita, keliling ini berita ini. Jadi di sana ada apa? Ada ini, ada itu, ada tempat, ada masjid, tempat ibadah, ada salat tarawih, ada pengajian, ngasih berita ke kerajaannya nanti. Ngasih berita di sana ada kemaksiatan, di sini ada ini, ada itu dan lain-lain. Jadi tukang pos ini, khayalan ini tadi. Makanya kalau khayalannya jelek, wis jadi jelek juga. Artinya jelek, khayalannya pasti jelek. Artinya jelek nih. Wah, kayaknya enaknya gini, nyuri mangga temenin dia. Terus khayalannya pasti beda. Khayalannya ketemu di sono ada mangga tuh mateng-mateng gitu. Nanti dapat itu. Terus diberitakan di hati itu ada mangga mateng. Di sana di mana? Di sono. Berkhayalan nanti naiknya pakai tangga, itu kan? Pakai bagor, ngajak temen saya biar banyak bisa dibawa pulang. Itu kan khayalan namanya. Jadi dikasih berita ke kerajaannya tadi. Kita dulu ya terus. Wayajrik al quwwatul hafidhatu wayajrilan lumaku opal quwwatul hafidhatu kekuatan yang menjaga allati maskanuha kang utawi panggonane quwwatul hafidhah iku muakharu dima ing otak yang belakang
Majra khazinihi yaitu menempati seperti penjaga manusia tadi. Jadi kekuatan kita itu ada kekuatan yang menjaga, yang tempatnya di belakang ini tukang, ibaratnya itu penjaganya. Jadi penjaga hati, tukang jaga. Jadi letaknya khayalah itu apa? Khayalan itu berapa? Di depan, otak depan. Tapi kalau letaknya apa tadi? Penjaga itu di belakang. Wayajilan lumaku apa lesan majra tarjumanihi yaitu menempati tempatnya sebagaimana tempatnya penerjemah. Jadi tukang juru bicara. Wayaji apala do ulajilan lumaku apala do anggota tubal al-mutakharriqatu kang gerak. Majra kitabi yaitu panggonane lumakune layang. Jadi tubuh yang gerak itu ibarat apa itu suratnya. Wayaji dan lumaku apala hawasu perasaan al-khamsu yang 5. Jadi al-khawas panca indra. Wajilan lumaku apala hawasu panca indra al-khamsu kang 5 majra jawasi sihi. Apa itu? Benar ya? Yaitu tempat perjalanannya juru tulisnya. Panca indera itu diumpamakan dengan jawasis itu mata-mata sebetulnya. Mata-mata itu jawasis. Wa wakkala fayuwakkilu mongko makilake apa kul wakitin saban-saban suwiji minha tetep saking al hawas bi akhbarin kelawan piro kabar. Jadi ada mata-mata keliling terus. Bi akhbarin kelawan piro kabar. Bi akhbari sok ngin kelawan piro kabare pejajahan daerah minal asqoi saking piro-piro daerah. Fayuwakilu mongko masrahake apa alainu mata bi alamil alwan kelawan alam warna. Jadi mata ini khusus untuk melihat warna hijau, kuning dan lain-lain. Wasamu dan masrahake nyerahaken apa pendengar pengrungu bi alamil aswat kelawan alam suara. Wasyamu lan pengambu penciuman bi alamil rawahi kelawan alam rawaih. Jadi kayak kerajaan kita itu ya. Jadi kerajaan rajanya itu hati, kemudian ada penjaganya, ada tukang keliling untuk mengawasi, ada penulisnya, terus ada daerah-daerah khusus, yaitu daerah alam mata, alam yang bisa dilihat, ada yang bisa didengar dan lain-lain, yang dicium. Wa kadzalika sairuha, maka itu seperti mengkono-kono yang dekat. Fayuwakkalu ainu bi alamil alwan. Sairuha utawi sekarine piro-piro aqdo. Jadi begitu buka semuanya anggota tubuh kita semuanya akan seperti itu, tangan, nanti kaki, itu ibaratnya daerah-daerah khusus-khusus yang nanti daerah tadi akan menyetor. Jadi kalau hati kita sudah rajanya, nanti tangan ini bayar upeti. Tangan ini menghasilkan apa? Kalau ini baik, perintahnya baik, sono kamu sedekah, tangan sedekah. Jadi daerah tangan ini sedekah semua. Sing daerah mata, karena perintah hati, yang mata sana kamu matanya untuk baca Quran. Jadi nanti setor pahala, setor kebaikan semuanya. Jadi kayak gitu. Makanya tergantung hati tangan kita semuanya itu. Itu daerah-daerahnya tertentu.
Fa inna mongko maka tadi kasairu mongko seperti apa fayuwakilu al-ghainu ila akhirih sairu utawi sekabehane pira-pira khawas. Faida mau tahu khawas iku ashabu akhbarin iku kang duweni pira-pira kabar yal takitu lahu kang nemu kang ngalap kang nemu apa ashabu akhbar ha ing akhbar min hadil alami saking ikilah alam. Jadi kita gitu kayak alam ini ya tubuh kita ini. Wa yu'addunaha lan nekaake sapa ashab ha ing akhbar ilal kuwatil khaliyati maring kekuatan yang bangsa cipta yang bocok khayalan. Allati ya kang utawi khaliyah watul khaliyah iku kang sudah berarti kaya dene wong kang duweni kaya wong kang dadi pegawai pos. Wa yusallimu halan nyerahake sapa sahibul wa yusallimu nyerahake ing itu kuwatul khaliyah sapa sahibul baridi tukang pose ila khazini maring juru kuncine. Wahya utawi juru kuncine al khazin iku al hafidhatu kang jaga itu al hafidhu kang jaga wa yu'aridu halan mentokake nampakkan menerangkan menjelaskan ha ing kuwatul khaliyah sapa al khazinu penjaga ngalal maliki ing atase raja. Jadi tangan nanti menerang setelah beramal tangan ini beramal itu akan tukang pose tadi kholiyah. Jadi catat di sini nanti menyampaikan ke hati. Jadi hati setelah nanti hati kayak gini. Ketika kita lihat mangga, kita aus, pengen banget mangga, kemudian tetangganya kan nanam mangga. Apa yang terjadi? Hatinya kholiyah dulu, pikiran dulu. Pikirannya itu pengennya mangganya tak ambil. Kayak pangganya kayak enak banget ini kuning warnanya. Kalau dikupas, seger banget. Terus tangan mengambil pastinya. Kalau memang hatinya enggak baik. Tapi pertama kali yang nongol itu pasti yang lihat siapa? Mata laporan ke kholiyah dulu. Jadi mata akan laporan ke sini, ke kholiyah, ke apa namanya? Itu loh, khayalan. Khayalannya kemudian dilaporan oleh al-barid tadi, tukang pos tadi, untuk nyampe penjaga dulu. Setelah dijaga baru nyampe ke raja. Dan rajanya gimana? Colong, curi aja kan gitu. Karena khayalan tadi sudah bayangin enak, mata sudah melihat. Karena hatinya jelek, ya curi aja. Akhirnya tangan bergerak nyuri, mata sambil porak-porak masih ada yang lihat enggak, gitu kan? Sikat, langsung dibayangin. Makanya jangan sini nanti ketahuan. Jadi khayalannya. Jadi itu akan sempurna terus kayak gitu. Jadi itu selalu bekerja sama terus antara mata, tangan, kaki. Khayalan itu akan bekerja terus. Maka orang yang nggak punya khayalan, ya sudah baik buruk nggak ngerti tadi. Nggak terasa juga ya, baru dikit ya. Nih, fayak tabisu sopo al maliku minha. Fayak tabisu mongko nular atau ngalap. Iktabasa yak tabisu mongko mengambil sikap sopo al malik minha dari hawas tadi apa? Dulu. Dari kuwatul khaliyah. Jadi kemudian raja menentukan sikap dari bayangan tadi. Dari bayangan sikap, bayangan khayalan tadi. Apakah ini dicuri atau tidak? Jadi jangan suka berkhayal makanya.
Itu teman-teman itu yang belum nikah jangan ngayalin cewek cakep gitu. Oh repot nanti. Akhirnya nggak bisa tidur. Repot itu karena khayalan tadi. Apalagi hatinya yang jelek, jangan suka berkhayal. Ya, habis lihat cewek di rumahnya ngalamun terus itu. Mau nikah nggak berani, belum kerja gitu kan. Kacau ya. Fayat tabisu al-maliku minha ma yahtaju ilahi. Jadi Malik itu mempersiapkan sesuatu untuk penerimaan dari yang kuatul khayal tadi, sesuatu yang dibutuhkan untuk menghadapi, untuk bersikap menentukan. Fi tadbiri mamlakati dalam mengatur. Jadi ngatur tadi, setelah ngatur ini mau dicuri, kalau udah dicuri nanti makannya di mana, mata juga kemana, setelah makan dibuang di mana dan lain-lain. Orang yang membunuh kan begitu, khayalan dulu. Jadi dia begitu khayalan karena ditolak cewek, ceweknya diajak kemana, ntar udah diperkosa dulu aja deh. Khayalan dulu, setelah dibunuh nanti diapain ini? Oh dibawa kemana? Jadi gitu. Artinya setelah laporan ke hati, wah ya udah mantep, besok hari Sabtu ditelepon, pokoknya diajar. Nah itu makanya jangan suka berkhayal. Kalau hati ini jelek, akhirnya kita nggak bisa menguasai, tidak bisa mengendalikan hati kita, tidak bisa menjaga kerajaan hati kita ini. Akhirnya nanti kita terjerumus. Itu setelah jerumus ya menjadi berbuat dosa kita. Wa itmami safarihi alladhi huwa fi sadadihi, dan dapat menyempurnakan perjalanannya di mana perjalanan tadi adalah menjadi sesuatu yang sudah disediakan rajanya tadi. Wa qam'atuhi, dan mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi kalau ada laporan, pokoknya kuncinya hati. Kalau hatinya bagus seperti bagus, pasti penjaganya laporan nanti juga bagus, ini bagus. Tuh. Kalau modal artinya sudah bagus, pasti istimewa. Tapi kalau nggak bagus, mesti sudah lihat motornya temennya bagus, wah kita nyuri aja dah. Itu kalau artinya udah nggak bagus kan? Nanti begini dan lain-lain. Nah, ada pertanyaan nggak? Udah ngantuk ya. Malam 27 ini, jangan ngantuk. Udah dipesan Kiai Syarif kan pagi-pagi, pesanin Nabi. Jangan ngantuk hari ini. Sampai pagi. Jangan main dadu tapi. Pagi main dadu. Ya. Ayo, ada pertanyaan? Oke. Ya. Nabi Yusuf dan Muhammad katanya jangan disamain sama gantengnya dari Muhammad. Berarti Nabi Muhammad juga ganteng banget juga. Nabi Muhammad itu kalau ceritakan itu ganteng luar biasa. Ceritanya diangkat ya seperti itu. Bukannya gak diangkat, karena Nabi Muhammad itu memiliki wibawa yang sangat luar biasa, sehingga orang perempuan tidak akan berani seperti Nabi Yusuf. Jadi Nabi saking gantengnya itu orang ketika melihat itu timbul ganteng tapi wibawa banget. Jadi perempuan itu tidak bisa terpikat, maksudnya terpikat kemudian pengen tujuan jelek itu nggak bisa, nggak ada. Maksudnya nggak akan bisa itu. Punya niat aja nggak. Ada ketika punya niat, saking wibawanya paling pengen dinikahin. Tapi kalau Nabi Yusuf, aku mau dikelonin deh gitu umpama, saking gantengnya. Jadi wibawanya sangat tinggi. Jadi perbedaannya wibawanya. Tapi kalau Nabi Yusuf dijajarin karena Nabi Muhammad, itu sinarnya pasti Nabi Yusuf jauh. Karena wibawanya itu puncak, gantengnya ganteng bersinar, berwibawa beda. Kalau Nabi Yusuf gantengnya ganteng sangat menyenangkan, beda loh. Bukan menggemaskan tapi sangat menyenangkan. Dilihatin kok bosenin. Kalau Muhammad ngeliatin aja, begitu ngeliat itu orang seneng tapi wibawa banget. Kita ngelihat orang ganteng, kalau wibawa kan beda ya. Sama ganteng yang biasa. Ya beda. Jadi jangan dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Itu kalau di Quran-Quran kayak gitu. Karena Muhammad itu sifatnya sudah saking pol-polnya. Tapi kenapa simbolnya Nabi Yusuf? Nabi Muhammad maka dicondolkan kepada la'ala khuluqin azim. Karena Muhammad itu dijadikan sentral, dijadikan menjadi ikon
itu akhlaknya yang menjadi pondasinya akhlaknya, tapi lahirianya wes gak bisa disifati. Bangsub ila dzatihi masyita min kirami, bangsub ila qadrihi masyita min idhami. Sifatilah kanjeng Muhammad, zahirnya Nabi Muhammad gitu, zatnya Nabi Muhammad, tubuhnya min kirami, dari segala kemuliaan wes. Nabi Muhammad itu paling mulia, Nabi Yusuf kalah gantengnya wes gak apa-apa. Terserah kita nyikapi gantengnya Nabi Muhammad itu. Supaya bulan kalah enggak apa-apa. Kal Badri kayak dene bulan, ya enggak apa-apa. Lebih bagus dari bulan, ya enggak apa-apa. Polen nyifati terserah. Wangsub ila qadri, dan kedudukan Nabi Muhammad. Wangsub ila qadri masih taming nidhami. Tapi kalau kedudukannya, sifatilah keagungannya, terserah keagungannya. Yang penting jangan disamakan keagungannya dengan Allah aja yang penting. Gitu. Keagungannya seluruh makhluk ini dimiliki Nabi Muhammad, dikumpulkan jadi satu kemuliaan, belum apa-apanya dengan keagungan Nabi Muhammad. Gak apa-apa. Sok ganteng-gantengnya di dunia ini, itu Mama. Termasuk Nabi Yusuf, sok ganteng-gantengnya dikumpulkan jadi satu. Dibandingkan dengan kegantengannya Muhammad, mestilah dengan Nabi Muhammad. Ya gak apa-apa. Jadi bebas. Sampai Imam Al-Busiri kan sampai bertemu dengan kanjeng Nabi Muhammad ketika beliau sakit, nulis itu kan syair itu karena menyanjung luar biasa itu Nabi Muhammad, sampai bertemu dengan beliau sehingga dikasih selendang, disebelakkan selendangnya, kemudian lumpuhnya langsung sembuh. Ya kan? Makanya jadi sholawat burda. Tuh. Apalagi jadi jangan dibandingin Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ikon ganteng. Nabi Muhammad itu selain ganteng, wibawanya super. Jadi susah mau menggambarkan itu. Mau dibilang ganteng, wibawa banget, bingung. Jadi mau mensifati itu nggak bisa tubuh apa. Jadi sampai imam-imam dulu sahabat itu mensifati gantengnya adalah Nabi itu sampai nggak bisa. Dilihatin itu wibawa, ketika duduk dengan orang gede dia lebih besar, duduk di anak kecil dia aktafa itu ini yang lebih tinggi terus. Mau duduk di orang yang paling tinggi, Nabi Muhammad lebih tinggi biar. Coba mau nyifatinya gimana? Tapi Nabi Muhammad mu'tadil katanya kan. Tubuhnya sedang, enggak terlalu tinggi banget, enggak terlalu rendah. Tapi ketika duduk orang yang tinggi, kenapa mudanya lebih tinggi? Jadi bersesuaian terus Nabi Muhammad itu, saking mulianya. Kayak gitu ceritanya. Jadi kalau di dalam kitab-kitab sampai dibahas itu pertanyaan-pertanyaan itu. Iya, kalau Nabi Muhammad itu karena ada satu kewibawaan yang sangat luar biasa, haibahnya Nabi Muhammad itu luar biasa. Jadi gantengnya itu campur haibah. Seandainya hebahnya dihilangin, mungkin Nabi Yusuf kalah. Tapi karena ganteng dan hebah, jadi cara mensifati sahabat-sahabat juga bingung. Wes pokoknya kayak gitu pokoknya nerangkannya kan kalau saking bingungnya kan gitu. Wes pokoknya gawat pol wes. Jadi kita udah nggak bisa mensifati. Mau menulis dengan kata-kata udah nggak bisa kalau Nabi Muhammad itu. Saking istimewanya. Tuh. Kembali ketika kita berhayal lagi, biar jangan sampai ke hati kita dan menolak lah. Di hatinya harus bagus. Kan tadi hatinya kuncinya. Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat jasadu kullu, wa idza fasadat kullu. Maka dihentikan. Berkhayal itu karena mata melihat dua kali. Jadi jangan sampai mata itu melihat dua kali. Melihat mangga orang ya udah langsung dilempar. Kalau ngelihat sekali gini kan mangganya tadi ada yang mateng nggak ya tadi? Lu kan nggak kepikiran. Tapi kalau gini, wah mateng 3, 4, lah ya gede-gede. Nah itu yang menjadikan berkhayal begitu. Jadi ketika kita mata kita, maka Sayyidina Ali berpesan. Jadi mata kita itu kalau yang pertama itu nikmat. Jadi ketika kita ngeliat cewek itu alhamdulillah gitu nggak apa-apa. Karena yang pertama itu nikmat. Yang pertama loh. Tapi yang kedua, nah itu udah maksiat. Alhamdulillah seumur hidup saya liatin cewek cakep. Ya alhamdulillah, orang melihat cewek cakep. Kalau astagfirullah nanti malah lihat lagi akhirnya. Astagfirullahaladzim, malah. Kalau alhamdulillah kan udah syukur. Ya kalau lihat pertama alhamdulillah dia cewek terus astagfirullah kan gitu. Tapi enggak maksiat. Jadi orang lihat pertama kali pandangan plek
itu tidak dihukumi maksiat. Itu. Jadi kalau sudah kedua, nah itu sudah campur aduk setan. Panah dan setan sudah dilepaskan. Jadi khayalan itu timbul karena mata melihat. Coba orang buta pernah berkhayal apa? Gak pernah berkhayal orang buta. Tanya aja, kamu pernah berkhayal gak? Paling berkhayal pengen bisa ngelihat doang. Tapi gak pernah berkhayal cewek cakep kayak apa ya? Gitu kan enggak. Kan gak pernah. Itu karena mata kita ini sebagai sumber kebaikan dan sumber keburukan. Kalau kita bisa menggunakan mata kita dengan lurus, maka hati akan ketuntun. Maka hati kita jangan sampai kegoda dengan mata ini. Mata ini paling kurang ajar itu kalau ya ini. Beneran. Coba istrinya udah cakep, lihat istri cewek yang cakep lagi, ditawarin, apalagi istrinya ngizinkan, alhamdulillah gitu guys. Peduli amat lah, gaji 2 juta ya mau gitu kan. Perkaranya istrinya nggak ngizinin kan masalahnya kan, ya, gitu. Itu yang menjadi permasalahan. Itu yang belum nikah, kurang ajar saya aja belum, kalau udah mau 2. Udah itu aja. Ya, kita tutup ya. Sekali lagi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina. Allahumma inna nastaudiqa ma 'allamtana faruddu ilaina 'inda hajatina ilaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.